Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam acara kita belajar bersama tentang firman Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana seharusnya kita beriman, dan hari ini kita berpegang kepada janji Tuhan. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara iman, kita perhatikan kehidupan kita sendiri. Kita selalu menghadapi pergumulan. Yang paling banyak dirasakan adalah rasa kekhawatiran. Khawatir tentang keluarga, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang anak-anak dan lain sebagainya. Baik ekonomi maupun lainnya. Nah, kepada siapa kita berharap? Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berbicara tentang hal ini, biasanya kita ada ayat favorit yang menjadi pegangan di dalam kita beriman. Adakah Anda mempunyai ayat favorit yang menjadi pegangan dalam kehidupan saudara? Saya tahun 78 waktu mau pergi dari Jawa ke Kalimantan, saya berdoa dan saya pegang satu ayat itu sampai sekarang. Kejadian 28 ayat 15, bahwa Allah berkata, "Aku akan menyertai kamu dan melindungi kamu kemanapun engkau pergi." Dan janji itu nyata dan sampai sekarang. Dan kalau kita berbicara kepada Allah tentang kekhawatiran, kita selalu berdoa. Ada janji yang kita pegang. Sangat favorit bagi saya, Yohanes 15 ayat 7. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya." Lari kita, pegangan kita di dalam iman adalah firman Allah. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara itu, kita akan selalu berbicara tentang janji Tuhan. Oleh sebab itu saya menggambarkan adalah rantai. Kita potong 3 rantai. Rantai 1, rantai 2, rantai 3. Ini bulatan-bulatan itu. Rantai pertama kita bilang janji. Kita sebut janji. Misalnya Yohanes 15 ayat 7 tadi, janji. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang 3, hasil daripada janji itu. Tadi saya katakan Yohanes 15, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya." Ini janji Yohanes 15 ayat 7. Kemudian apa yang harus kita lakukan? "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu," ya, itu syaratnya. Kita tinggal di dalam Dia, firman Tuhan di dalam kita. Hasilnya apa? Apapun yang kamu minta, kamu akan menerima. Kita akan menerima semua yang kita minta kepada Tuhan. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, semua janji tidak harus ada syaratnya. Ratapan 3 2:23, Allah berbicara, "Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu." Allah sungguh besar kesetiaannya kepada kita, dan Dia memberikan kasih setianya yang tak habis-habisnya, dan rahmatnya selalu baru tiap hari. Kemudian ada juga hal yang berkata tentang Rom pasal 8 ayat 28. Allah berbicara, Allah ikut bekerja di dalam segala sesuatu. Apa yang kita lakukan? Mari kita lihat Rom pasal 8 ayat 28. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan,
Janji adalah hal yang merupakan pegangan. Rom pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, mereka yang terpanggil. Siapa yang terpanggil? Saudara dan saya, sahabat Mentari, yang sudah beriman, sudah percaya pada Yesus Kristus, artinya saudara terpanggil, terpilih. Oleh sebab itu Allah memperhatikan saudara dan saya. Allah memberikan rencana yang indah bagi saudara dan saya. Saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah selalu mengingat rancangan-rancangannya mengenai saudara dan saya. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, juga ada satu hal yang sering dikatakan dulu, ada pemeo menabur angin atau bagaimana gitu ya. Tapi Tuhan bilang di dalam Galatia ayat 6 dan 7, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Oleh sebab itu janganlah kita jemu untuk berbuat baik di dalam kita beriman. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, itulah janji-janji yang bisa kita lihat. Mari kita perhatikan. Saudara dan saya berbicara tentang percaya, beriman. Kalau kita beriman, kita sederhanakan menjadi percaya. Percaya kepada siapa? Dan tentang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya saudara berharap kepada siapa dan tentang apa? Tadi yang pertama ada iman, ada percaya. Percaya kepada siapa? Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati untuk saudara dan saya menjadi keselamatan. Keselamatan itu kapan? Nanti sesudah saudara masuk surga, yaitu sesudah kematian. Itu final. Artinya saudara sekali percaya, itu berlaku untuk selamanya. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara dan saya mengandalkan Allah melalui doa dan persekutuan. Nah, janji-janji ini kita pahami tergantung hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Bagaimana hubungan saudara dan saya dengan Tuhan? Jangan sampai kita hanya cukup berdoa pada waktu makan, berdoa mau tidur, berdoa tidak bergereja, tidak ikut persekutuan dan sebagainya. Mari kita mendalami, memahami janji itu melalui merenungkan, memahami dan mengerti serta menerapkan firman Tuhan melalui pendengaran kita, melalui pembacaan kita, dan kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iman yang dinyatakan dalam doa akan segera dijawab kalau kita sungguh-sungguh mentaati ketentuannya, peraturannya, dan perintahnya. Hizkia, begitu dikatakan bahwa saudara akan mati, dia berbalik menghadap tembok dan berdoa, mengemukakan apa yang dilakukan selama ini, dan Tuhan mengabulkan. Dia diperpanjang hidupnya. Oleh karena dia melihat Hizkia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan memberikan jaminan bahwa saudara dan saya akan dijawab doa-doa kita. Itulah janji Tuhan. Sebab itu saudara dan saya perlu berpegang pada janji Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan berarti kita melihat bahwa Allah senantiasa menggenapi janjinya. Tidak ada janji yang gagal di dalam Allah. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa yang kita lihat, contoh-contoh atau kunci iman yang kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 8, mungkin kita baca itu. Ibrani pasal 11. Mari kita melihat Ibrani pasal 11. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, karena imannya
Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Apa yang kita persembahkan, pilih ya yang terbaik, karena Allah berkenan hal yang demikian. Tetapi tanpa iman saudara dan saya mustahil berkenan kepada Allah. Ayat 6. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus yakin atau percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ada dua orang yang menjadi pribadi yang saya sangat menyenangi ayat itu. Yang pertama Nuh, yang kedua adalah Abraham. Nuh diperintahkan untuk menyiapkan kapal oleh karena akan menjadi air bah. Masuk akal enggak? Di dalam terik matahari, tanpa ada tanda-tanda, Nuh disuruh menyiapkan kapal. Tapi apa yang dilakukan? Nuh mentaati perintah Tuhan dan terjadi. Setelah selesai kapal itu dan semua yang keluarganya diangkut dengan hewan dan lain sebagainya, air bah terjadi. Allah menggenapi janjinya. Demikian juga Abraham. Abraham dijanjikan akan menjadi bapa segala bangsa. Pada saat Abraham umur 100 tahun dan Sarah sudah mati rahimnya. Tetapi apa yang terjadi? Abraham tidak menjadi lemah imannya, tetapi menjadi kuat karena janjinya itu, dan itu menjadi kenyataan bahwa Abraham menjadi bapak segala bangsa. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, berpeganglah pada janji Tuhan. Janji Tuhan terhadap apa pengharapan yang harus kita lakukan. Pengharapan itu adalah harus dinyatakan dalam tindakan iman berdasarkan janji Tuhan. Allah memberkati saudara dan saya, manakala saudara dan saya berpegang janji Tuhan dan hidup seturut dengan kehendaknya. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau sudah memberkati kami, mengurapi kami untuk mengerti firman-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, kiranya Engkau berbicara kepada kami sekalian, sehingga kami boleh mengerti bagaimana kami seharusnya beriman, bagaimana kami berpegang pada janji Tuhan. Karena iman kami, iman kepada-Mu Tuhan, dan terhadap janji yang Kau berikan kepada kami. Dan kami meyakini bahwa Tuhan menggenapi janji yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.